Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 dari kelas SI 2023H. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres untuk mata kuliah Enterprise Resource Management, di mana pada progres yang pertama ini kami akan menampilkan progres dari BPMN. Di mana untuk BPMN sendiri kami menggunakan perusahaan Toyota yang bergerak di khususnya di bidang Human Resource Management. Jadi untuk pembuatan BPNN ini sendiri kami menggunakan software Enterprise Architecture, di mana untuk pemilihan ini merupakan software yang begitu kompleks juga dan sangat lengkap untuk mendukung aktivitas Business dan Enterprise. Jadi dalam pembuatannya Departemen HRM kelompok kami juga uh, melakukan kombinasi kepada departemen yang lainnya untuk dapat saling berhubungan, di mana untuk departemen pertama kita dapat terhubung dengan departemen inventory dan juga dengan production supaya dapat berjalan dengan lancar. Baik untuk proses BPN-nya sendiri, yang pertama diawali dari aktor, di mana aktor terdapat 4 aktor mungkin dari 3 departemen. Ada departemen inventory, production, dan juga HRM. Kemudian ada juga calon karyawan. Supaya karena kita memang fokusnya ada di lowongan pekerjaan. Jadi pertama ada start dimulai dari inventory dengan aktor manajemen inventory. Mereka mengirim data stok bahan baku. Kemudian data stok bahan baku tersebut dihubungkan ke dalam tim production, di mana langsung ke dalam aktor manajer production yang akan menerima produk dan dihubungkan dengan garis panah putus-putus. Nah, kemudian dari manajemen production melakukan pengiriman permintaan tenaga kerja kepada Human Resource Management. Baik, bisa langsung ke bawahnya, eh, langsung ke dalam HRM, divisi HRM ditangani oleh HR generalis, HR umum. Ini HR menerima jawaban tersebut, kemudian menganalisis kebutuhan pekerjaannya, terus dia menganalisis jumlah pekerja itu cocok, udah memadai atau belum. Jika tidak, maka akan membuka lowongan pekerjaan dan akan meng-share lowongan pekerjaan tersebut. Nah, di sini terdapat aktor calon kerja di mana mereka akan melakukan pendaftaran kerja. Kemudian dari HR Recruiter ini akan menyeleksi calon karyawan, kemudian mengumumkan hasil seleksi, dan juga melakukan pelatihan untuk karyawan baru. Setelah melakukan pelatihan, terdapat juga pengaturan jadwal dan shift karyawan. Nah, dari analisis kerja tersebut, ketika sudah mencukupi, maka yang terjadi adalah mengalokasikan tenaga kerja. Nah, di sini titik akhir dari proses BPMN. Nah, jadi memang BPMN ini fokusnya berada pada fokus recruiter karyawan, sehingga bisa dibutuhkan untuk departemen lain, misalnya departemen production. Nah, di sini kami juga melakukan, nah enaknya menggunakan arsitektur software ini, tiap aktivitas dalam BPMN itu bisa dijelaskan dalam bentuk general secara umum deskripsi, dan juga terdapat requirement juga yang memang bisa supaya dapat ketika di develop itu memudahkan orang yang mendevelop. Jadi kembali ke tahap pertama dari start, yaitu dari production, dari inventory. Coba dong ini di keatasin, HR recruit, eh dari inventory, sorry, dari divisi inventory, dari pertama awal mulai. Jadi pada tahap yang awal itu ada mengirim stok bahan baku. Di situ bisa kita lihat deskripsi dan juga requirement-nya. Bisa untuk di double klik untuk mengetahui apa deskripsi dan juga requirement-nya. Nah, jadi untuk deskripsinya ini dari pihak inventory mengirim stok bahan baku dengan inventory mengirim bahan baku yang dibutuhkan ke divisi produksi. Kemudian untuk kita mengetahui requirement yang dibutuhkan, kita dapat langsung mengklik requirement dan juga akan terdapat susunan requirement. Biasanya bisa lebih dari satu dan juga terdapat priority yang bisa kita lihat di sana untuk kita tentukan juga. Jadi untuk requirement pertama untuk stok bahan baku ini, sistem harus dapat mencatat dan mengirim data stok bahan baku secara otomatis ke divisi produksi. Jadi
Diharapkannya data stok bahan baku ini bisa tersalur ke divisi production secara otomatis. Baik, lanjut ke production. Baik, tahap selanjutnya adalah di sini ada aktor manager production, di mana di sini ada kegiatan menerima data stok. Nah, kita langsung menekan aja. Di sini ada deskripsi menerima data stok, yaitu produksi menerima informasi tentang stok bahan baku yang tersedia. Dan untuk requirement-nya sendiri di sini di mana sistem harus dapat menerima data stok bahan baku dari divisi inventory untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja. Setelah menerima data stok, di sini juga manajer production mengirim permintaan tenaga kerja, di mana deskripsinya di sini ada produksi mengajukan permintaan tenaga kerja ke HR. Kemudian untuk requirement-nya sendiri, di sini sistem harus dapat mengirim permintaan tenaga kerja ke HR berdasarkan analisis stok bahan baku dan kapasitas produksi. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada activity menerima permintaan dari divisi production yang akan dikerjakan oleh aktor HR generalis. Deskripsinya HR menerima dan memproses permintaan tenaga kerja dari produksi. Ada juga requirement-nya. Sistem harus dapat mencatat dan juga menampilkan permintaan tenaga kerja dari divisi produksi. Selama permintaan ini, HR generalis akan menganalisa kebutuhan tenaga kerja. Tolong diklik. Ada juga requirement-nya. Requirement-nya sini ada 2, yaitu sistem harus dapat menganalisis apakah tenaga kerja yang tersedia mencukupi berdasarkan jumlah permintaan dan jadwal kerja saat ini. Yang kedua, jika tenaga kerja tidak mencukupi, sistem mengirim notifikasi ke HR recruiter untuk memulai proses rekrutmen. Lalu akan ada decision. Ini apakah tenaga kerja mencukupi? Jika iya, akan ada activity mengalokasikan tenaga kerja. Pada aktiviti ini tenaga kerja dialokasikan sesuai dengan kebutuhan produksi. Ada pula requirement-nya, sistem harus dapat mengalokasikan tenaga kerja ke lini produksi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja. Jika tenaga kerja tidak mencukupi, maka akan ada activity membuka lowongan pekerjaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian HR recruiter. Yang pertama membuka lowongan pekerjaan. Tolong diklik deskripsinya. Di sini deskripsinya HR merekrut tenaga kerja baru dengan membuka lowongan. Selanjutnya rekrutmennya. Sistem harus dapat membuat dan mempublikasikan lowongan pekerja berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya mendaftar. Selanjutnya di sini di mana calon karyawan mendaftar lowongan, ada deskripsinya. Calon karyawan mengajukan lamaran kerja dan requirement-nya sendiri di sini tidak ada. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, setelah karyawan mendaftar, HR menyeleksi calon karyawan. Di sini deskripsinya HR menyeleksi kandidat yang memenuhi syarat, lalu requirement-nya sistem harus dapat mengelola data seleksi calon karyawan dan menampilkan hasil kepada HR recruiter. Selanjutnya, mengumumkan hasil seleksi. Di sini HR mengumumkan hasil seleksi kepada kandidat. Requirement-nya sistem harus dapat mengirimkan pengumuman hasil seleksi kepada calon karyawan yang diterima. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah tadi diumumkan hasil rekrutmennya oleh HR, akan ada pelatihan karyawan baru yang dilakukan oleh aktor HR umum. Deskripsinya, karyawan baru mengikuti pelatihan sebelum bekerja. Requirement-nya sistem harus dapat mencatat data pelatihan karyawan baru dan juga membuat jadwal pelatihan secara otomatis. Selanjutnya yaitu mengatur jadwal dan juga shift karyawan. Deskripsinya, HR menentukan jadwal dan shift kerja bagi karyawan baru. Requirement-nya ada 2. Yang pertama, sistem harus dapat mengelola jadwal dan shift kerja karyawan berdasarkan kebutuhan produksi. Lalu yang kedua, sistem juga harus dapat mengirimkan notifikasi pada karyawan mengenai perubahan jadwal kerja. Selanjutnya ada mengalokasikan tenaga kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selesai. Baik Bapak, sekian presentasi progres untuk mata kuliah PRB di sini. Di sini masih terdapat progres PPMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.